Salam Rahayu. Tepat di bulan Agustus tahun 2022 ini, wiracarita dramatik Bharatayuda mulai dapat saya sentuh meskipun baru pada tahap pengantar. Tapi justru di tahap pengantar inilah pemirsa akan memperoleh informasi penting yang akan menjadi dasar dalam mengikuti konten saya selanjutnya mengenai kisah Bharatayuda. Bharatayuda adalah bagian dari kisah Mahabharata yang oleh Begawan Vyasa, sang penyusun, diistilahkan sebagai peristiwa perang besar antara Kurawa dan Pandawa. Ini poin pertamanya. Sedang poin keduanya adalah bahwa istilah Bharatayuda dicetuskan oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh setelah kedua pujangga besar kerajaan Kediri itu menggubah cerita susunan Begawan Vyasa tersebut. Poin ketiga, kedua pujangga top Kediri itu berani menggubah karya besar sang Begawan Vyasa karena perintah raja mereka, yaitu Sri Aji Jayabaya. Dalam satu artikel di Wikipedia terjabarkan bahwa cerita perang besar antara Kurawa dan Pandawa yang disusun oleh Begawan Vyasa yang kemudian digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh dari kerajaan Kediri menjadi berjudul Bharatayuda itu disusun dalam bentuk kakawin dan berbahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Setelah gubahan sang empu-empu Kediri itu, berpuluh tahun kemudian naskah kisah itu digubah lagi oleh seorang pujangga keraton Surakarta yang bernama Yasadipura. Penggubahan kisah Bharatayuda itu ternyata tidak berhenti sampai pujangga Yasadipura. Selanjutnya, saking menariknya kisah Bharatayuda ini, pujangga termasyhur lainnya dari keraton Surakarta, yaitu Ranggawarsita, ikut menggubahnya dengan menggunakan bahasa Jawa modern. Inilah gubahan yang terakhir di Kasanah Nusantara. Terlepas apakah cerita Bharatayuda itu gubahan atau tidak, yang pasti cerita ini menyuguhkan berbagai model kehidupan, bukan rumus kehidupan, yang bisa kita petik manfaatnya. Bharatayuda adalah cerita yang berisi kisah peperangan antara kubu Pandawa dengan kubu Kurawa yang berlangsung selama 18 hari. Isi ceritanya padat pengetahuan etika, budi pekerti, serta spirit menegakkan kejujuran dan keadilan, serta berbagai dimensi, baik dimensi kebijaksanaan, kesabaran, keikhlasan, bahkan menyentuh dimensi kejahatan pikiran. Itu semua tergambarkan dalam tiap episodenya. Sebagai sebuah karya sastra kuno, karya Empu Sedah dan Empu Panuluh yang betapapun merupakan karya gubahan dari satu parwa Mahabharata, tapi gaya penyajian gubahannya sangat apik dan memikat. Jadi Anda memang harus mengikuti dari sejak saat ini supaya nanti dapat secara utuh mencerap cerita perang Bharata. Kisah Bharatayuda bukanlah semata-mata cerita perang besar yang hingar-bingar antara keluarga Kurawa dan Pandawa, yang bibit peperangannya hanya dipicu oleh kejadian bermain dadu. Bharatayuda adalah perang antara dua kubu yang dipicu oleh masalah yang beraneka ragam, amat kompleks. Perang antar dua kubu yaitu Kurawa dan Pandawa yang masing-masing didukung oleh kerajaan-kerajaan tertentu itu
lebih mirip perang antara koalisi di zaman kini. Terima kasih sudah mengikuti cerita pengantar Baratayuda ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam Rahayu.